Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Paramita, NPM 19721047, Produksi Tanaman Perkebunan B, Kelompok 1. Saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai rencana anggaran perkebunan tebu PT Gula Lampung yang beranggotakan Abdurrahman Haris 19721060, Nadia Paramita 19721047, Rosita 19721059, Sisi Nur Hasanah 19721060, Sobri Eka Saputra 19721063, dan Nuriana 19721064. Visi dan visi PT Gula Lampung adalah menjadi perusahaan perkebunan gula yang diandalkan dunia dengan produk yang unggul. Misi PT Gula Lampung adalah menyediakan produk tebu yang unggul, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia dan pendapatan. PT Gula Lampung di bidang perkebunan tanggal pendirian 6 April 2020, wilayah operasional Lampung Tengah, luas lahan 2000 hektar. Lokasi perusahaan, topografi dan geografi daerah. PT Gula Lampung didirikan di Lampung Tengah, tepatnya Provinsi Lampung. Karena di daerah itu memiliki syarat-syarat tumbuh tanaman tebu. Tanaman ini hanya bisa tumbuh di iklim tropis dengan dataran rendah, seperti Lampung Tengah yang memiliki iklim tropis dan ketinggian sekitar 30-60 meter, dengan temperatur sekitar 26-28 derajat Celcius. Temperatur maksimumnya juga sangat jarang, yaitu sekitar 33 derajat Celcius, dan juga temperatur minimumnya 22 derajat Celcius. Struktur organisasi PT Gula Lampung. Manajer yaitu Sisi Nur Hasanah, Asisten Manajer M. Abdurrahman Haris, Kepala Keuangan dan ADM yaitu Nadia Paramita, Kepala Kebun yaitu M. Nuriana Saputra, Kepala Pemasaran Rosita, Mandor Besar yaitu Sobri Eka Saputra. Kegiatan di dalam perusahaan, survei dan penetapan lahan, persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan atau pasca panen, promosi. Rencana produksi tahun 2014, produksi minyak Y123.153,61, X-2, X²4, XY 246,307. Tahun 2015, produksi minyak Y11159.157, X-1, X²1, XY 11,159,157. 2016, produksi minyak Y11292,67, X0, X²0. 2017, produksi minyak 1155,0147, X1, X²1, XY 115,502. 2018, produksi minyak Y180,540, X2, X²4, XY 361,080. Produksi minyak menjadi 11691,275 dengan X3, X² 10, XY 10,928,882. Pada tahun 2019, X3 ramalan produksi 940,409.474. 2020, X4 ramalan produksi 2,033,297.99. 2021, X5 ramalan produksi 3,126,186.24. 2022, X6 ramalan produksi 4,219,074.48. 2023, X7 ramalan produksi 5,31162.73. 2024, X8 ramalan produksi 6,404,850.98. 2025, X9 ramalan produksi 7,497,739.23. Tahun 2026, X10 ramalan produksi 8,590,627.48. Tahun 2027, X11 ramalan produksi
9,683,515.72. Jadi pada cash flow itu terdapat 7 bagian, yaitu investasi awal, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya umum, biaya lain-lain, harga pokok produksi, serta keuntungan. Di sini kami juga mengambil dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Jadi pada tahun 0 itu terdapat bangunan kantor 500 juta, bangunan perumahan itu 4.250 juta, bangunan fasum dan fasos itu 1.800 juta, kendaraan operasional 900 juta, traktor dan implemen itu 1 miliar, lain-lain investasi itu juga 1 miliar, lalu semuanya itu dijumlahkan menjadi 9.450 juta. Cash flow itu terdapat 7 bagian: investasi awal, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya umum, biaya lain-lain, dan ada juga harga pokok produksi, lalu keuntungan. Bisa dilihat pada tahun pertama itu ada pemeliharaan bangunan. Pemeliharaan bangunan itu didapatkan dari jumlah antara kantor, bangunan perumahan, bangunan forum dan fasos dijumlahkan lalu dikalikan dengan 25%. Selanjutnya itu ada pemeliharaan kendaraan. Pemeliharaan kendaraan itu didapat dari kendaraan operasional dijumlahkan dengan traktor dan implemen lalu dikalikan dengan 1%. Asuransi investasi didapatkan dari lain-lain investasi lalu dikalikan dengan 2%. Di bawah dari biaya perkiraan yang tadi sudah dihitung itu terdapat biaya umum. Biaya umum diperoleh dari biaya lain-lain investasi pada tahun ke-0 lalu dikalikan dengan 2%. Overhead itu juga didapatkan dari lain-lain investasi dikalikan dengan overhead pada tahun ke-0, didapatkan hasil 20 juta lalu dijumlah antara administrasi dan overhead didapatkan dengan total 40 juta. Selanjutnya itu ada bagian biaya lain-lain. Terdapat penyusutan bangunan. Penyusutan bangunan itu diperoleh dari jumlah antara bangunan kantor, perumahan, forum dan fasos lalu dikalikan dengan 1%. Selanjutnya ada penyusutan operasional. Penyusutan operasional itu didapatkan dari kendaraan operasional, traktor dan implemen lalu dikalikan dengan 1%. Selanjutnya itu ada penyusutan lain-lain. Penyusutan lain-lain itu juga diperoleh dari lain-lain investasi pada tahun ke-0 dikalikan dengan 2%. Nah, setelah didapatkan penyusutan bangunan, penyusutan operasional dan lain-lain lalu dijumlah. Setelah biaya lain-lain itu terdapat harga pokok produksi. Terdapat biaya operasional sebesar 15.876.833.000. Itu diperoleh dari jumlah biaya operasional pada tahun pertama. Setelah itu ada biaya pemeliharaan, itu 1.676.500.000 diperoleh dari jumlah dari biaya pemeliharaan. Selanjutnya ada biaya umum, itu 40 juta diperoleh dari jumlah dari biaya umum. Selanjutnya ada biaya penyusutan, 65.500.000 diperoleh dari jumlah pada biaya lain-lain. Setelah ditemukan biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya umum, dan biaya penyusutan lalu dijumlah. Didapatkan hasil 11.658.833.000. Setelah harga produksi itu terdapat keuntungan. Di keuntungan itu ada penjualan bersih. Penjualan bersih diperoleh dari penjualan bersih pada tahun pertama, yaitu 140 miliar. Selanjutnya ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi di sini 17.658.833.000 diperoleh dari jumlah harga pokok produksi. Selanjutnya ada laba kotor. Laba kotor di sini 122.341.167.000 diperoleh dari pengurangan antara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok produksi. Laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak di sini ada 104.633.334.000 yang diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan harga pokok produksi. Selanjutnya ada pajak. Pajak itu 12.561.880.80 rupiah. Selanjutnya ada laba bersih setelah pajak.
laba bersih setelah pajak di sini itu 92.120.453.320 rupiah. Perhitungan pada tahun pertama selesai. Untuk mendapatkan hasil pada tahun kedua dan tahun ke-10, ulangi perhitungan tersebut lalu dirata-ratakan. Misal pada bagian biaya pemeliharaan itu terdapat pemeliharaan bangunan. Pemeliharaan bangunan pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga ke-10 dirata-ratakan. Lalu ada juga bagian keuntungan pada laba bersih setelah pajak. Pada tahun pertama hingga tahun ke-10 itu dirata-ratakan. Didapatlah keuntungan bersih pada sebuah perusahaan. Di sini setelah kami hitung, keuntungan perusahaan kami itu terdapat 74.393.593.184 rupiah. Kesimpulan, PT Gula Lampung memiliki luas lahan 2000 hektar. Terdapat beberapa kegiatan seperti survei dan penetapan lahan, persiapan lahan, pembibitan, penanaman, dan panen. Di total dari tahun ke-0 hingga tahun ke-6, didapatkan keuntungan laba bersih setelah pajak mendapat hasil rata-rata yaitu 74.338.593.184 rupiah.